Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang tergabung dalam organisasi PGRI yang kami hormati, para pemirsa kuliah Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, kemauan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai saat ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana harapan Allah atau tujuan Allah mewajibkan puasa kepada manusia adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita, mendidik kita, serta menunjukkan kita ke jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin pemirsa kuliah Ramadan rahimakumullah. Ibadah puasa sebagaimana ibadah lainnya itu memiliki syarat, rukun, sunat serta hal yang membatalkannya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Para hadirin, hal yang membatalkan puasa itu dibagi dua. Yang pertama, membatalkan pahalanya puasa. Yang kedua, membatalkan hakikatnya puasa. Dalam hal membatalkan pahalanya puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana shamu ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabu ahadun aw qadalahu falyakul inni shaimun." Bila salah satu dari kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor atau mengumpat. Dan apabila ada orang mengumpatmu atau mengajakmu bertengkar, maka katakanlah inni shaimun, saya sedang berpuasa. Dalam hal ini para hadirin sekalian, apabila kita sedang berpuasa, tiba-tiba ada orang yang mengajak kita melakukan hal-hal yang kurang baik, maka kita katakan, maaf, saya sedang berpuasa. Di antara hal yang menyebabkan pahala puasa batal pahalanya adalah satu, berdusta. Jadi para hadirin sekalian, ketika berpuasa, hindarilah berdusta meskipun hanya kecil. Suatu contoh, umpamanya anak kita, ayah, tolong belikan saya es krim. Kita bilang, dengan enaknya kita bilang, es krimnya habis. Maka ini adalah termasuk kita berdusta. Yang mana bila ini kita lakukan saat kita berpuasa, maka pahala puasa kita tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ghibah, menggunjing. Jadi ketika kita bulan Ramadan, jangan sampai kita melakukan penggunjingan, menggunjing teman, menggunjing keluarga. Karena bila kita melakukannya, maka pahala puasa kita juga tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adu domba juga termasuk hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Sumpah palsu, mengumpat, dan memandang dengan syahwat. Para hadirin sekalian, bila hal-hal tersebut itu tidak bisa kita tinggalkan, maka kita masuk kategori yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin la yanalu min siyamihi ilal ju'i wal atus. Banyak orang yang puasa, namun dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka dari itu para hadirin sekalian, di kesempatan puasa yang mulia ini kita hindari hal-hal yang dapat mengganggu atau menghilangkan pahalanya puasa. Karena dengan begitu kita akan terbiasa meninggalkan hal-hal yang kurang baik. Para hadirin pemirsa kuliah Ramadan rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua adalah membatalkan hakikatnya puasa.
Membatalkan hakikatnya puasa ini, puasa kita tidak sah. Puasanya tidak sah, apalagi pahalanya. Jadi yang membatalkan puasa ada satu, memasukkan sesuatu ke lubang terus. Dengan sengaja tentunya. Lubang terus itu ada mulut, hidung, telinga, dua kemaluan. Untuk mata, tidak. Jadi umpamanya di siang bulan Ramadan, kita sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu, maka puasa kita batal. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Pada bulan Ramadan, apabila kita muntah dengan sengaja, juga membatalkan puasa kita. Tapi dengan sengaja. Gimana muntah dengan sengaja itu? Umpamanya kita sudah tahu kalau kita itu alergi dengan bau, alergi dengan kotoran yang menjijikkan. Bila kita ke situ mesti muntah, dan ternyata kita ke situ muntah, maka kita termasuk dikatakan muntah ya sengaja. Puasa kita batal, langsung kita batalkan. Tapi kalau muntah itu tidak sengaja, kita sakit bawahnya, kita batuk-batuk muntah, maka ini tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja meskipun tidak jima. Siang-siang bulan Ramadan, kita keluar mani dengan sengaja meskipun tidak jima. Ini juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Yang nomor 4, bersenggama dengan sengaja meskipun tidak keluar mani. Jadi di siang Ramadan umpamanya kita berhubungan dengan istri kita, hubungan dengan suami, jima, ya, dengan sengaja, meskipun tidak keluar mani, ini juga membatalkan puasa. Barangkali kita bertanya, mungkinkah jima itu tidak sengaja? Bisa jadi, umpamanya manten anyar, lupa tengah-tengah, jima ingat, maka bila diteruskan itu menjadi sengaja. Tapi kalau dihentikan, maka tidak termasuk hal-hal atau jima sengaja. Yang nomor 5, 6, dan 7 adalah haid, nifas, dan melahirkan. Ini khusus para ibu-ibu. Jadi para ibu-ibu umpamanya dari subuh sudah puasa. Hampir maghrib, adzan maghrib kurang 5 menit, ternyata datang haid. Maka puasanya harus dibatalkan karena ini termasuk hal yang membatalkan puasa. Yang nomor 8 yang membatalkan puasa adalah gila. Hilangnya akal tengah-tengah puasa, kita hilang akal umpamanya gila, maka puasa kita batal. Yang terakhir Bapak Ibu yang membatalkan puasa adalah murtad. Di tengah-tengah Ramadan kita murtad. Murtad itu banyak, umpamanya kita murtad dengan ucapan, mengatakan bahwasanya Allah itu 3, Allah itu tidak adil. Ini adalah ucapan-ucapan murtad yang bisa membatalkan puasa kita. Para hadirin pemirsa kuliah Ramadan rahimakumullah. Kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tadi, semuanya harus kita qadha di waktu yang akan datang. Umpamanya Bapak Ibu-ibu haid selama 7 hari, maka pada bulan Syawal harus mengqadha puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan, kecuali jima dengan istri yang sengaja. Apabila seseorang melakukan jima dengan istri dengan sengaja pada bulan Ramadan, maka di samping menguntuk puasanya, dia kena kafarat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itulah pada hadirin sekalian, hal-hal yang membatalkan puasa, baik membatalkan pahalanya dan membatalkan hakikatnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.